Suara dari Komeng yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD kemarin luar biasa teman-teman. Sangat di luar dugaan dan kemarin sempat viral banget ya, diberitakan di mana-mana dan dari hasil quick count hasil menunjukkan bahwa Komeng menang telak teman-teman. Bahkan dia tanpa partai. Uniknya, Komeng bisa menang dengan suara yang sangat-sangat tinggi, bahkan mengalahkan suaranya Ganjar di Jawa Barat teman-teman. Gila banget Komeng. Luar biasa. Jadi seperti kita tahu ya, banyak banget artis-artis makin kesini makin banyak yang daftar jadi caleg, baik itu anggota DPR ataupun DPRD ya teman-teman, atau DPD kayak gitu ya teman-teman. Dan si Komeng ini wah, nggak pernah kampanye, nggak pernah woro-woro di sosmed, terus dia muncul di kertas suara tanpa partai dan dengan gaya yang foto yang bisa dibilang unik kayak gitu, dan suaranya itu akhirnya melambung tinggi dan dia menang teman-teman. Luar biasa. Ini adalah salah satu hal yang bisa dibilang salah satu strategi yang cukup unik dan cukup baru ya di pemilu kali ini teman-teman. Ada orang yang effortless lah, jadi nggak begitu effort banget tapi akhirnya menang. Nah ini mungkin akan menjadi tolak ukur yang mungkin akan ditiru oleh beberapa caleg di pemilu-pemilu yang akan datang. Mungkin kita akan ngelihat beberapa pilu sampean pemilu yang akan datang, mungkin akan ada banyak foto-foto yang juga mungkin nyeleneh ya teman-teman. Tapi kita akan bahas strategi apa sih yang dipakai Komeng, kenapa dia bisa sampai seviral itu teman-teman. Jadi gini, nggak sedikit loh sebenarnya caleg artis yang mendaftar juga ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai jual 2 mobil dan ternyata tidak kepilih juga. Kasian. Jadi wah, memang modalnya untuk caleg itu besar kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya untuk biaya baliho, biaya iklan, biaya promosi, habis itu mungkin ya kalau misalnya mereka memberikan bantuan-bantuan itu kan pakai uang teman-teman. Jadi itu kan tidak gratis untuk biaya kampanye segitu besarnya teman-teman. Jadi tapi ini ya, dengan adanya Komeng yang seperti itu, akhirnya itu mematahkan stigma bahwa kampanye itu harus mahal supaya bisa menang. Ternyata enggak, ternyata harus unik teman-teman. Unique selling point itulah yang membuat orang berhasil untuk memikat hati seseorang kayak gitu. Jadi Pileg ini bisa dibilang kayak apa ya, dunia entertain ya teman-teman, kayak dunia entertain. Jadi kalau misalnya orang di tengah-tengah itu malah sulit berkembangnya kalau di entertain. Jadi kalau di entertain itu kalau orang mau cantik atau ganteng, bisa dibilang rupawan lah. Kalau orang rupawan harus rupawan sekalian, bener-bener cantik, bener-bener ganteng kayak gitu. Kalau orang jelek harus jelek sekalian gitu. Jadi orang yang jelek sekalian itu pasti akan terkenal. Orang yang ganteng atau cantik sekalian, cantik banget itu pasti akan terkenal. Tapi kalau orang yang tengah-tengah, biasa aja, cantik juga enggak, jelek juga enggak, ganteng enggak, jelek juga enggak, kayak gitu, itu malah berkembangnya sulit teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu juga peluang Komeng di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat kertas suara, kalau orang yang fotonya biasa-biasa aja, kita akan melihat bahwa di kertas suara itu secara visual orang akan melihat, oh apa bedanya ini sama ini sama ini. Paling pakai baju daerah kayak gitu, paling bapak-bapak terus gayanya formal kayak gini kan, kayak gini lah, terlalu biasa kayak gitu. Orang terkadang bosan dengan sesuatu hal yang biasa aja kayak gitu teman-teman. Bahkan juga caleg-caleg komedian yang ya bisa dibilang nggak rupawan juga banyak teman-teman, tapi mereka berusaha untuk rupawan kayak gitu kan. Jadi berusaha untuk tampil baik, tampil terlihat ganteng kayak gitu kan, habis itu pakai baju yang rapi segala macam, terus foto dengan gaya yang gini. Justru ketika mereka biasanya sehari-hari atau mereka dilihat di entertain orangnya suka ngelawak kayak gitu apa, ketika masuk ke dalam caleg teman-teman, pemilihan legislatif, mereka seperti tidak menjadi dirinya sendiri, sehingga orang mungkin akan berpikir merasa bahwa oh dia ini mungkin pura-pura kayak gitu, jadi dia ini bukan diri dia sebenarnya, sehingga
terkadang di alam bawah sadar seorang pemilih, ketika mereka melihat orang yang berpura-pura, berarti nanti ketika dia terpilih juga akan berpura-pura gitu, tidak menjadi dirinya sendiri. Kalau orang tidak menjadi dirinya sendiri, berarti banyak hal yang akan mungkin bohong dong, kayak gitu. Nah, ini hanya gambaran secara psikologis ya teman-teman. Jadi psikologis, mungkin banyak orang yang akan berpikiran demikian. Nah, ini adalah salah satu peluang yang diambil oleh Komeng. Nggak tahu ya dia sadar atau nggak sadar, dia niat atau nggak, tapi memang nggak niat sih, nggak niat kayak gitu. Tapi apa yang dia lakukan justru ini membuat orang merasa bahwa oh iya, Komeng dari dulu pelawak, dan ketika saya melihat seorang pelawak, dia mau menjadi caleg, dia adalah caleg pelawak kayak gitu. Nah, jadi dia menjadi dirinya sendiri, itulah yang akhirnya membuat orang senang. Apalagi ngelihat foto orang rapi, cakep, Komeng dengan fotonya nyeleneh. Nah, kayak gitu, itu justru akan membuat visual orang tiba-tiba langsung tertuju kepada Komeng, teman-teman. Dan ini sangat-sangat berhasil, cara-cara yang sangat jitu menurut saya. Jadi kampanye pun dia jarang. Jadi kampanye jarang itu juga memperlihatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sebagai artis-artis yang saat ini udah berkampanye, kalian ngerasa bahwa orang-orang di sekitar kalian itu ketika kalian berkampanye mereka merasa kayak support kalian, tapi ternyata nggak benar-benar pilih kalian, berarti sebenarnya banyak sekali orang-orang yang palsu di sekitar kalian, teman-teman. Jadi nggak betul-betul suka kalian, tapi mungkin karena ya mungkin suka dikasih bantuan oleh kalian. Tapi masyarakat zaman sekarang tuh udah pinter banget, nerima bantuan, nerima duit, apa semua diterima, tapi nyoblos belum tentu, teman-teman. Jadi ini bisa jadi tolak ukur. Jadi nggak selalu kampanye itu harus mahal kayak gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat Komeng justru dia dengan budget sedikit, jarang kampanye, tapi tiba-tiba di akhir jeder gitu kan, luar biasa teman-teman. Jadi justru kalau misalnya orang-orang yang terlihat slow, habis itu terlihat kayak santai, dia nggak terlihat kayak ini ya, kayak ambisius secara psikologis pemilih ya. Mungkin kalau misalnya dia artis, tapi mungkin bagi pemilih nggak begitu kenal secara pribadi sama orang ini mungkin ya. Ketika ngelihat wah dia dulu gini, sekarang dia wah mau jadi caleg, wah ini sok inilah, sok itulah, sok inilah kayak gitu, sok ngasih gini lah, paling palsu kayak gitu. Biasanya para pemilih malah melihat bahwa wah orang ini palsu nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi caleg gitu, terus kita apa adanya, habis itu ternyata mungkin kita disenangi sama lingkungan sekitar kita, dengan sendirinya orang akan milih, teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak selalu orang kita kasih uang itu akan milih kita. Zaman sekarang pemilih sudah pada pinter-pinter. Saya sangat happy banget dengan adanya kejadian Komeng yang caleg ini, teman-teman, karena itu benar-benar mematahkan stigma politik di Indonesia, dimana kalau misalnya kita mau jadi caleg harus biaya yang sangat besar, teman-teman. Ternyata enggak, harus ada unique selling point. Jadi poin utamanya adalah unique selling point. Jadi poin unik apa yang ada di diri kamu. Nah, saya harap nanti mungkin suatu saat ketika ada pemilu lagi, nanti kertas itu nggak membosankan lah kayak gitu ya. Apalagi kan kemarin kan sempat ada yang ini kan, yang viral tuh, yang siapa ya, belakangnya itu ada ayu-ayu kayak gitu. Jadi yang lain tuh bapak-bapak, tiba-tiba ada foto mbak-mbak glowing banget gitu pakai jilbab, mukanya cerah berseri kayak gitu kan, teman-teman. Padahal cuma fotonya mungkin ya, fotonya yang glowing, nggak tahu aslinya kayak gitu. Tapi kan ketika ada orang yang punya unique selling point, yang lainnya bapak-bapak rapi segala macem, tiba-tiba ini kok ada kayak artisnya make up gitu ya, artisnya Wadah mungkin. Jadi kayak artis endorse yang make up gitu, jadi kayak bener-bener bintang iklan kayak gitu. Jadi kalau kita punya unique selling point, orang dengan sendirinya dia akan memilih kita, teman-teman. Walaupun dia mungkin nggak terlalu kenal kita kayak gitu. Justru
orang-orang yang nggak kenal kita, tapi kita punya unique selling point, itu di situ bisa menjadi jembatan untuk kita menggapai tujuan kita, menggapai hatinya orang, teman-teman. Karena orang apa? Karena orang Indonesia tuh kepo dulu kayak gitu. Jadi gimana orang supaya bisa kepo? Kita harus punya unique selling point. Itu tadi, kalau misalnya kalian mau foto yang cantik ya cantik sekalian, kalau mau jelek ya jelek sekalian, kayak gitu ya teman-teman. Ini bukan saya mendiskriminasi ya, tapi memang cara bekerjanya dunia seperti itu saat ini. Kalau misalnya kita di tengah-tengah biasa aja, lempeng-lempeng aja, kita cuma ngikutin caranya orang lain, ngikutin orang lain kampanye kayak gini, kita buat kayak gini sama, percuma, pasti kita akan hasilnya sama dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita punya unique selling point sendiri, keunikan tersendiri, justru itu akan membuat daya jual kita menjadi lebih tinggi, teman-teman. Jadi saya harap nanti di di pemilu yang akan datang mungkin akan lebih banyak inspirasi, lebih banyak hal-hal yang mungkin membuat kita happy, teman-teman. Karena jujur aja, kalau misalnya caleg-caleg tuh nggak ada yang kenal, jadi saya mengetahui caleg tuh ketika membuka lembaran. Jadi harapan kita ya, kalau misalnya di tahun-tahun yang akan datang mungkin ada pemilu lagi, pemilihan caleg, ketika kita buka kertas, wah, mungkin ada fotonya nanti akan macam-macam keunikannya, teman-teman. Ada yang foto nyeleneh, ada yang foto ini, ada yang foto ini, mungkin ada yang foto cosplay. Wah, kalau foto cosplay itu kan keren-keren. Mungkin ada yang cosplay jadi Zoro, ada yang cosplay jadi Doraemon, ada yang apa gitu kan, lucu, teman-teman. Kan kita mau memilih juga happy kan, daripada juga pakai foto rapi-rapi juga nggak kenal juga, nanti kalau udah terpilih juga ya kita nggak jadi apa-apa juga buat mereka kayak gitu kan. Mending kita happy-happy aja kan pemilu. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi salah satu rahasianya Komeng bisa menang di pemilu ya teman-teman, karena punya unique selling point atau poin keunikan pada dirinya dan menjadi diri sendiri. Jadi nggak usahlah kita, kalau misalnya kita berambisi, terlalu ambisi yang menggebu-gebu, terus tidak menjadi diri kita sendiri, ujung-ujungnya malah boncos gitu. Yang penting kita punya ambisi, tapi tetap tidak punya ambisi berlebih, tetapi hidup kita tetap berisi. Nah, itu yang paling penting. Oke deh, mungkin gitu dulu ya sharing-sharing kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya Joshua Sofian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.